Mohon maaf, kita itu menganggap nikmat itu kalau dapat duit 1 miliar. Seandainya sekarang jenengan dapat duit 1 miliar, pasti wajahnya sumringah. Betul atau betul? Sumringah. Berseri-seri ditanya sama orang, kok sumringah? Rabi meneh ta? Dijawab enggak. Manten anyar ta? Enggak. Lah kok sumringah? Dapat 10 M misal begitu ya. Dapat 1 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, semuanya seneng. Ya wajar. Namanya juga dapat duit banyak, seneng ya wajar. Tapi yang enggak wajar itu, bisa sholat kok enggak sumringah itu loh. Bisa sholat kok enggak seneng gitu. Bisa sholat kok merasa itu biasa-biasa saja. Bisa sholat itu bukan biasa. Bisa sholat itu luar biasa. Kenapa? Kamu punya uang 1 triliun, kalau nggak sholat neraka mengincar. Betul tak betul? Punya uang 200 triliun tapi nggak mau sholat, azab kubur mengancam. Betul tak betul? Punya uang sebanyak uangnya orang-orang terkaya di dunia tapi tidak sholat, yo hati-hati. Bisa jadi kalau sampai meninggal nggak sholat, yo na'udzubillah min dzalik. Tempatnya itu menurut ilmu syariat susah masuk surga. Menurut ilmu syariat, zahirnya begitu. Tapi kalau kita udah sholat, meskipun melarat, miskin, nggak punya duit, maka orang yang sholat itu orang kaya. Karena orang kaya itu bukan orang yang banyak duit, tapi orang yang kaya itu yang tahu siapa yang menciptakan dia, tahu menggunakan karunia-Nya untuk Allah Ta'ala, tahu yang namanya iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu bahwasanya hidupnya sementara, nanti dia akan kembali dan tujuannya surga. Itu orang yang kaya raya. Orang yang kaya itu orang yang udah nggak butuh. Nah, kalau masih butuh namanya kaya atau miskin? Uangnya 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, tapi butuh terus. Sama abang becak nggak punya duit, uangnya cuma 100 ribu. Ya, nyantai-nyantai saja. Awamu kok nyantai neng apa? Gak butuh. Nah, makan cukup, pisang goreng nikmat. Nah, tidur, neng becak melungker enak kok. Nikmat. Lah kamu butuh apa? Orang butuh apa-apa. Wes sholat, zikir, ngaji, sholawatan, maulid, udah nikmat saya, nggak nyari yang lain. Ini sugih, ini kayanya luar biasa. Sementara yang udah punya miliar-miliar, sholat nggak bisa, zikir abot, ya naudzubillah min dzalik. Nah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita ini ya begitu itu. Kalau dikasih duit, merasa itu nikmat yang luar biasa. Tapi sholat sunnah fajar 2 rakaat dianggap biasa-biasa saja. Makanya sholat sunnah fajar tidak dikejar. Makanya subuhnya telat. Kenapa? Karena nggak mendengarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 rakaat sholat sunnah fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh yang namanya sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada mendapat dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya itu termasuk ya macam-macam loh ya. Nggak usah dibahas ya. Dunia dan segala isinya. Manusia termasuk isinya enggak? Termasuk. Punya kekuasaan yang luas, punya harta yang banyak, punya gunung-gunung emas, itu kalah sama orang yang sholat sunnah fajar 2 rakaat. Bisa sholat sunnah fajar 2 rakaat, sugih itu kaya luar biasa. Nah permasalahannya, dari kecil kita ini dicekoi sesuatu yang salah. Dan pelakunya ini ya kita-kita ini orang tua yang salah. Beda dengan orang-orang tua dulu. Orang tua dulu nggak ada yang ngomong sama nanya, nak sekolah yang pinter ben sugih, nggak ada. Betul? Nggak ada. Orang tua dulu, nak ya ngaji, ya nak sholat, betul. Biar apa? Berkah swarga, berkah swarga, uripmu barokah swarga. Nggak ada kalimat ben sugih, itu nggak ada. Nah, sekarang ini
Bapak-bapak dan ibu-ibu, anaknya dicekoi ben sugih, ben sugih, ben sugih. Duit, 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 duit. Begitu besar anaknya minta duit terus, orang tuanya yang bingung. Anak kok minta duit terus? Yang ngajari ibunya. Yang ngajari bapaknya. Coba kalau bapak ibunya nggak ngajari minta duit, ngajarinya zikir, nak zikir, nak sholat, nak ngaji, nak pengajian dia, nak tadarus, nak maulid, nak sholawat, nak. Maka nanti anaknya mintanya juga sama, bu, yuk pengajian, bu, yuk sholawatan, pak, ayo nyantri, pak, ayo ngajaknya semua ke akhirat. Tapi kenapa sekarang ini anak-anak kok yang diomongkan duit, 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 duit? Karena memang orang tuanya yang diobrolkan duit. Bapak-bapak ngobrol sama istrinya, nggak nanya sama istrinya, wudumu bener gak? Tak tes ya wudumu bener gak? Ini para suami, siapa yang sudah ngetes wudu istrinya? Atau minta dites, bu tolong wuduku tes. Roto alus ya. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mau membenarkan wudhunya orang tua, ada orang tua wudhunya salah. Dua cucu Nabi Muhammad SAW mau membetulkan wudhunya orang yang wudhunya salah. Apa kemudian beliau cucu Nabi ini datangi orang tua tadi yang wudhunya salah? Apa didatangi kemudian ngomongnya begini ya? Misal ya, apa seperti ini? Pak sudah tua, mau mati, wudhu aja gak bisa. Apakah seperti itu? Tidak. Na'udzubillah min dzalik. Hasya wa kalla, enggak mungkin. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma seperti itu. Walaupun yang disampaikan betul, Pak, kamu sudah tua. Masa udah tua wudu saja enggak becus. Walaupun itu betul, orang tua itu wudunya enggak beres. Tapi apakah Sayyidina Hasan dan Husain seperti itu? Hasya wa kalla, enggak mungkin. Beliau adalah dua cucu Nabi Muhammad SAW dan putranya ana Madinatul Ilm wa Ali babuha, aku kotanya ilmu. Sementara Ali adalah pintunya. Jadi pintunya untuk mendapatkan berbagai macam ilmu Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Sehingga Sayyidina Hasan dan Husain otomatis ya udah biasa main-main di kota ilmu, main-main di ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika melihat ada orang tua yang wudhunya nggak beres, punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, maka amar ma'ruf nahi mungkarnya dilakukan dengan cara yang indahnya luar biasa. Beliau berdua mendatangi orang tua tadi sembari mengatakan, Bapak saya minta tolong. Orang tua tadi senang, minta tolong bagaimana? Ya kami ini anak-anak muda ini pengen lomba wudhu, saya sama adik saya mau lomba wudhu. Antum jadi jurinya ya, yang menang siapa? Ya orang tua tadi ya senang tapi ya rada grogi. Jadi juri untuk putu tercinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW, buah hati Nabi Muhammad SAW. Tapi yang nggak mungkin nolak, yang nggak mungkin nolak. Siap, maka segeralah keduanya berwudu dan masing-masing berwudu dengan wudu yang terbaik. Pelan-pelan wudunya. Gak seperti wudhu kita kerusak-kerusuh. Wudhu kita ini Masya Allah, keran itu bisa dibuka pelan, tapi kita bukanya pol. Betul tak betul? Kalau nggak pol nggak mantep. Alasannya kalau nggak pol nggak mantep. Padahal kalau pol itu israf. Ya kalau pol itu israf. Israf itu haram di dalam syariat. Wudhu kita udah diawali yang haram, bagaimana sholatnya bisa khusyuk? Kalau udah wudhunya haram, sholatnya bisa khusyuk ya? Bagaimana mau ibadah melakukan yang haram? Dan pelakunya kita-kita yang di masjid, Masya Allah, mengawali masuk masjid dengan perbuatan haram, keran dibuka. Padahal kalau wudhu itu disuruh sunahnya tiga kali. Untuk setiap rukun itu satu kali, sunnahnya 3 kali. Lebih dari 3 kali namanya israf, nggak boleh. Ya, itu udah melanggar aturan wudhu. Untuk apa? Menghemat air. Nah ini bukan lagi 3 kali. Kalau sekali dibuka mancur terus itu berapa kali itu? Belum dipakai sudah mancur terus. Jadi cara wudhu kita ini udah salah sejak langkah awal. Langkah awal sudah
salah kita ini. Beda dengan orang-orang dulu. Makanya orang dulu itu kerannya kan padasan tuh ya. Begitu mau dibuka, dibuka, klik, ya mancur, langsung dipakai, tutup langsung. Hemat betul. Tahu nih air ngambilnya susah. Dulu belum ada pompa air, masih ngangsu, ya ngambilnya susah, capek yang ngangsu, dipikirkan. Nah sekarang mentang-mentang listrik dibayari, yang kerja mesin, merasa sumber air banyak, ya tinggal didudul gitu ngalir. Kita lupa aturan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani rahimakumullah, wudunya pelan-pelan. Dari mulai berkumurnya dan seterusnya. Orang tua tadi lihat, bandingkan dengan wudunya. Kan mau jadi juri ya. Jadi juri kan nilainya pakai ilmunya. Begitu dibandingkan dengan wudunya, wah kok beda total ya. Berarti wuduku sing salah kaprah. Maka nanya ini cucu Nabi Muhammad SAW, siapa pemenangnya? Maka dijawab, kalian berdua pemenangnya, aku yang kalah. Ya, wudhu saya salah. Terima kasih sudah diajari wudhu yang baik. Nah ini suami istri, sudah enggak kita sebagai pasangan hidup ini yang dibahas bab wudhu? Wudhumu piye? Bener gak? Ya kalau gitu kasar ya diwali. Tolong dicek wudhu saya betul atau tidak. Tolong perhatikan. Saya takut kalau wudhu saya salah. Karena kalau wudhu saya salah, sholat saya tidak diterima. Kalau sholat tidak diterima, pertanyaan dikubur pertama kali yang ditanyakan sholatnya. Kalau sholatnya baik, lanjut nikmat. Sholatnya buruk, lanjut siksa. Jadi tolong wahai istriku, cek wudhuku. Masya Allah, suami Singosari. Modelnya seperti ini. Santun-santun penuh cinta kepada istri. Semoga tidak hanya di sinetron yang ada di TV. Semoga itu kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Walaupun kenyataannya yang tahu piyambak jenengan masing-masing.